Ketika kita mendengarkan kata kasih, apa yang ada di pikiran kita? Apakah benar hanya antara hubungan suami istri, orang tua dan anak, sesama? Dan kalau kita berbicara tentang kasih, apa standar kita dalam mengasihi? Dan nanti setelah kita melihat standarnya, kita akan melihat apa itu kasih sesungguhnya, dan nanti di bagian terakhir kita akan melihat bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, karena kita orang Kristen, semua di sini orang Kristen ya, pasti ya. Nah, kalau di sini semua orang Kristen, kita akan melihat standar kasih di dalam Alkitab kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 27 dikatakan, ini Yesus yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, karena kita orang Kristen, standarnya yang kita pakai adalah perkataan Kristus. Dan tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Paulus pun mengulangi hal yang sama, yaitu tentang mengasihi. Yaitu di dalam 1 Korintus 13 dikatakan, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak iri hati, kasih itu tidak membanggakan diri sendiri, dan tidak sombong. Ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya. Ayat 6, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan tabah menanggung segala sesuatu. Kasih tidak pernah gagal, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan dilenyapkan. Pertanyaannya satu, Bapak Ibu. Pertanyaannya cuma satu. Apakah ada dari antara kita yang sanggup untuk memenuhi standar itu semua? Mungkin bisa tulis di kolom chat atau mungkin untuk perenungan kita pribadi. Nah, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya ini berusaha sekali supaya Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan itu berubah pola pikirnya. Dulu Bapak Ibu, ini ketika saya mendengarkan khotbah atau sharing tentang kasih, isinya berupa tuntutan, Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, tidak ada orang yang bisa untuk melakukan ini semua. Contoh aja di poin pertama aja, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap pikiranmu. Ada yang bisa Bapak Ibu dengan segenap pikirannya? Gak boleh mikir yang lain, cuma boleh mikirin Tuhan. Apapun yang dilakukannya semua untuk Tuhan. Dan bahkan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Apakah ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Semua manusia tidak ada yang bisa untuk memiliki kasih. Kemudian poin yang kedua, kasihilah sesamamu sendiri kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini standar yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Kita mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai iPhone, sekarang pakai iPhone 13, iPhone 12, berarti Bapak Ibu harus kasih saya iPhone juga. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan memakai iPhone karena mengasihi diri sendiri. Nah, sini perintahnya adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Berarti kalau Bapak Ibu pakai iPhone 13, Bapak Ibu harus kasih saya iPhone 13 juga. Itu perintah Tuhan loh. Nah, jadi Bapak Ibu, di poin pertama kita sudah gagal. Kemudian di poin kedua yang dari Paulus yang mengatakan bahwa dia adalah rasul anugerah dan dia adalah rasul untuk semua bangsa. Paulus mengatakan, kalau kamu memiliki kasih, standarnya ini Bapak Ibu. Di poin pertama aja, kasih itu panjang sabar. Saya pribadi Bapak Ibu, di poin pertama ini udah gagal. Apalagi anak saya masih kecil, umur 4-5 tahun, meskipun saya tahu firman, saya mengajar juga di beberapa kelas. Ketika anak berbuat salah, saya bisa nggak sabar loh Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya saya dan mungkin Bapak Ibu semua itu gagal. Kita semua gagal dalam kasih Bapak Ibu.
tidak ada seorang pun yang bisa untuk menunjukkan kasih yang sempurna. Jadi solusinya seperti apa? Wah, berarti kita nggak bisa mengasihi dong. Berarti selama ini kita diajarkan sebagai orang Kristen kita harus mengasihi. Kita ini orang Kristen yang penuh kasih. Iya benar Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengatakan orang Kristen itu penuh kasih, standarnya adalah seperti ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, bahkan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Dan Paulus ada ngasih beberapa poin di dalam Korintus ini semua. Pertanyaannya kembali lagi Bapak Ibu, apakah ada dari antara kita semua yang bisa melakukan ini semua? Kasih, panjang sabar, kasih, murah hati, kasih tidak menganggarkan diri sendiri, kasih tidak mudah marah, tidak menendam, tidak bersukacita atas keadilan. Inilah kasih Bapak Ibu. Dan inilah standar yang diberikan Tuhan dan juga Rasul Paulus diberikan kepada jemaat di Korintus. Impossible, nggak ada yang bisa Bapak Ibu. Bahkan saya pun mungkin ada kita atau siapapun, saya yakin semua pasti gagal. Terus kalau kita pasti gagal, ngapain dong ini dikhotbahkan? Tenang Bapak Ibu. Di dalam kehidupan sekarang, yang namanya Injil itu pasti kabar baik. Tuhan datang memberikan kabar baik. Tadi kita sudah bahas ketidakmampuan kita. Saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu tidak ada yang mampu untuk mempunyai cinta atau kasih yang sejati. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada dasarnya kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, dan kemudian karena nature kita ini sudah berdosa, kita untuk berbuat kasih itu nggak bisa. Paulus juga mengatakan, aku ingin melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan daging yang aku lakukan. Kita ini nature sudah berdosa, kita susah untuk berbuat kasih, dan kita tidak mungkin memiliki kasih tersebut. Contoh nyatanya kayak gini Bapak Ibu. Ketika kita mendidik anak kita, ketika mereka masih kecil, anak saya umur 5 tahun, pernah dia satu kali berbohong Bapak Ibu. Saya nggak pernah ngajari berbohong, mungkin kita semua juga anak-anak kita nggak pernah ngajari berbohong, tetapi mereka nature-nya, mereka bisa berbohong. Atau mungkin dulu kita mungkin yang sekolah, zaman kita SD, SMP, SMA, ada yang perlu ngajarin nyontek? Nggak ada Bapak Ibu. Nyontek itu sudah nature-nya kita. Melakukan hal buruk itu sudah hal alamiah kita. Mungkin dulu kita yang sekolah, dulu masih zaman pakai laci, mungkin lihat di laci, nulis kertas kecil, selipin di baju, dan segala macam. Kita punya berbagai macam cara untuk melakukan hal buruk. Dan itulah manusianya kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengasihi, kita nggak bisa punya kasih yang sejati. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan itu adalah pusat dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih, jangan lagi fokusnya kepada diri kita. Kenapa? Karena seluruh Alkitab kita di Lukas 24 ayat 27, Yesus mengatakan, lalu dia menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya yang tertulis di dalam seluruh kitab, dimulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berubah pola pikirnya. Ketika kita mendengar kasih, kita bukan mendengar apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang aku lakukan supaya aku menunjukkan kasihku. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mendengarkan kata kasih, yang saya mau adalah pola pikir kita dirubah, kita berfokus kepada Yesus. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, inilah kasih yang sesungguhnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, karena Elohim, Tuhan adalah kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kasih, kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, balik ke standar tadi. Sekarang, atau kita mulai dari sini deh. Sekarang, ketika tadi saya mengatakan Tuhan adalah kasih, berarti kan Tuhan itu sama dengan kasih. Nah, ketika saya mengatakan Tuhan adalah kasih, berarti boleh dong kata kasih ini saya ganti dengan kata Tuhan. Boleh ya Bapak Ibu ya, karena kan tadi di Yohanes dikatakan Tuhan adalah Elohim adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Jadi kata kasih yang ada di sini saya ganti dengan kata
Tuhan. Karena seperti saya yang bilang, Bible berpusat kepada Yesus, Alkitab berpusat kepada Yesus, jadi segala tulisan itu berpusat kepada Yesus, dan kita lihat di sini, ketika kasih kita ganti kata Tuhan, maka kalimat ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Kita coba, Tuhan itu panjang sabar dan murah hati, Tuhan tidak iri hati, Tuhan tidak membanggakan diri dan tidak sombong, Tuhan tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak mudah marah dan tidak mendendam. Tuhan tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita dalam kebenaran. Tuhan itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan tabah menanggung segala sesuatu. Tuhan tidak pernah gagal, tapi nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan dilenyapkan. Dan di ayat terakhirnya di pasal ini dikatakan yang terakhir tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang tinggal adalah kasih. Artinya adalah yang tinggal adalah Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kasih, kita harus ingat bahwa kasih itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan yang di sini, Yesus pun berkata tentang dirinya sendiri Bapak Ibu. Lalu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan. Artinya apa? Dialah sang kasih itu sendiri. Dan dialah yang akan mengasihi dirinya sendiri dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap pikirannya. Inilah kasih itu yang sesungguhnya. Jadi ketika kita mendengar kata kasih, harus yang ada di dalam pikiran kita, kita merubah pola pikir kita, bahwa kita harus ingat kasih itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kemudian karena kita sudah tahu Yesus itu sang kasih itu, apa yang dilakukan Yesus? Di dalam ayat 9 dikatakan, di dalam kasih ini Tuhan telah dinyatakan di dalam kita karena Tuhan telah mengutus putranya yang tunggal supaya kita dapat hidup melalui Dia. Yang namanya kasih itu pasti ada perlu pengorbanan Bapak Ibu. Dan yang tidak kita pungkiri, pengorbanan sejati, pengorbanan yang mungkin sampai hari ini tidak ada yang bisa menggantikannya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia rela, Tuhan yang punya segalanya, dia rela menjadi manusia, bahkan tidak cukup menjadi manusia, dia menjadi hamba, bahkan nggak cukup sampai hamba, dia lebih rendah dari hamba, dia rela disalibkan, rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita, supaya kita bisa hidup melalui dia. Inilah kasih yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Inilah kasih yang sebenarnya Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah kasih, dan sekarang kasih itu tinggal di dalam kita, maka kita bisa melakukan poin berikutnya, yaitu inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi dialah yang mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Bapak Ibu, ketika kita menyadari Tuhan itu adalah kasih dan Tuhan itu sekarang tinggal di dalam kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan bukan karena dengan kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Seumpama seperti ini Bapak Ibu. Misalnya suatu saat ada seorang bernama Pak Ali, misalnya bernama Pak Ali. Pak Ali ini melakukan kejahatan, kemudian dia disidang dan sang hakim memutuskan, oh Pak Ali kamu harus menjalani hukuman 10 tahun. Nah kemudian ketika hukuman dijatuhkan, ada seorang datang yang bernama Pak Andi, misalnya Pak Andi bilang kepada hakim, oh hakim bebaskan Pak Ali. Bebaskan Pak Ali, biarkan saya yang ditahan selama 10 tahun. Dan akhirnya selesai, ternyata 10 tahun berlalu, Pak Andi bebas, kemudian Pak Ali bertemu dengan Pak Andi. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Ali tidak akan membalas kebaikan Pak Andi tersebut? Pasti kalau manusia normal, manusia yang kalau bahasa kasarnya tahu adat, tahu berterima kasih, pasti Pak Ali akan membalas kebaikan Pak Andi tersebut. Nah, sama seperti kita,
ketika kita menyadari kita dikasihi Tuhan, Tuhan itulah sang kasih, secara otomatis kita akan membalas kebaikan Tuhan. Dan ini bagian terakhirnya, Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah, kasih itu adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita lihat di banyak tulisan Rasul Paulus mengatakan Tuhan itu tinggal di dalam kita, Bapak Ibu. Rasul Paulus juga mengatakan kita ini adalah baitnya Tuhan. Dan ketika kita menyadari kita ini adalah bait Tuhan dan Roh itu tinggal di dalam kita, maka kita bisa menyadari kasih yang sesungguhnya. Ketika Paulus mengatakan kita ini adalah bait Tuhan, sumpama seperti ini sih Bapak Ibu. Berarti kan otomatis kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, berarti bisa dikatakan kita ini adalah rumahnya Tuhan. Nah, contoh nyata aja misalnya. Misalnya saya tinggal di suatu rumah, ketika ada genteng saya bocor, apakah rumah itu akan memperbaiki dirinya sendiri? Enggak. Pasti yang repot adalah orang yang tinggal di dalamnya. Nah, sama Bapak Ibu, ketika kita tidak memiliki kasih, kita tidak tahu bagaimana cara mengasihi, ingatlah Bapak Ibu, di dalam kita itu ada Roh Kudus yang tinggal. Dan dialah yang akan melakukan kasih tersebut. Nah, di poin 2 mengatakan kita bisa mengasihi karena sang kasih itu tinggal di dalam kita. Di Paulus mengatakan di Efesus 2 ayat 10, sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, kemudian di Filipi 2 ayat 13, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Ketika kita menyadari kasih itu adalah Tuhan dan Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka standar mengasihi yang saya tulis, yang Paulus tulis di 1 Korintus ini semua pasti akan bisa kita lakukan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, yang melakukannya bukan kita, tapi karena ada Tuhan yang melakukan dan ada Roh Kudus yang melakukan di dalam kita. Dan itu sudah ada ketika bahkan sebelum kita mengenal Tuhan, bahkan sebelum kita mengasihi Tuhan. Di Paulus tadi mencatat itu yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin untuk kedepannya ketika kita mendengarkan kata kasih, atau mungkin untuk ketika nanti ada tema-tema baru yang disampaikan di PSBB Ministry, semoga nanti temanya kembali berpusat kepada Kristus. Ketika ada tema yang disampaikan, semua berpusat kepada Kristus. Karena hidup kita itu semuanya fokusnya kepada Kristus, Bapak Ibu. Kita ini tidak ada, bahkan bisa dikatakan di surat, saya lupa, hidup kita ini bagaikan uap. Saya, Bapak Ibu, 2 minggu terakhir ini sudah ikut, ya ini 2 minggu terakhir ini ada 3 orang yang meninggal, dan kami di gereja IHS itu melayani. Jadi kami 2 minggu ini ada di rumah duka terus. Dan saya menyadari Bapak Ibu, ternyata kehidupan itu cuma sementara. Kehidupan ini cuma sebentar, cuma sementara. Dan ketika yang dimakamkan ini nggak ada, ketika yang orang ini wafat, yang diingat itu satu Bapak Ibu. Yang diingat adalah kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan. Dan itu ketika saya menyiapkan sharing ini, saya benar-benar teringat ketika saya menyiapkan di akhir pasal ini kan Paulus menuliskan yang tinggal adalah kasih. Dan benar Bapak Ibu, ketika keluarga bercerita tentang riwayat hidup yang meninggal, semua bercerita tentang kebaikannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena kita masih hidup dan saya yakin percaya kita masih punya umur yang panjang, milikilah kasih itu. Milikilah kasih dan lakukan banyak perbuatan baik. Sekali lagi, kita melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapatkan berkat, bukan untuk mendapatkan sesuatu, enggak Bapak Ibu. Segala sesuatu, segala berkat itu sudah ada di dalam kita. Tinggal bagaimana kita bisa menyalurkannya keluar. Nah, ketika kita sudah menyadari itu semua,
kita membaca tentang kasih, tentang melakukan kasih, mengasihi sesama, bahkan mungkin mengasihi musuh kita, mungkin mengasihi mertua, mengasihi menantu kita nggak beban lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menyadari kita mengasihi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada Kristus yang di dalam kita yang membuat kita bisa mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu, setelah acara ini selesai, atau mungkin yang melihat di tayangan ulang, saya sangat berharap mulai berpikir kembali. Apakah mungkin ada beberapa di antara kita yang menanyakan, oh apakah aku ini nggak cukup mengasihi, apakah aku ini nggak mengasihi suamiku, apakah aku ini nggak mengasihi anakku. Enggak Bapak Ibu. Stop pertanyaannya apakah aku enggak, dibalik pertanyaannya. Apakah Yesus mengasihi suamiku? Apakah Yesus mengasihi anakku? Apakah aku cukup? Apakah Yesus mempunyai kasih yang cukup? Jawabannya pasti iya. Dan ketika kita menyadari hal itu, maka kita bisa mengasihi mereka. Inilah kasih yang sesungguhnya. Dan ketika kita membaca ayat ini, ketika kita menyadari bahwa kasih itu adalah Tuhan sendiri, ayat ini bukan lagi menjadi tuntutan Bapak Ibu, tetapi ayat ini menjadi suatu kabar baik. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, bahkan Tuhan yang kita agung-agungkan, semua kebaikan Tuhan, semua sifat-sifat Tuhan, itu semua baik Bapak Ibu. Seperti yang kita lihat di 1 Korintus ini, bayangkan yang punya segalanya, yang punya semesta, punya sifat yang sebaik ini. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, orang yang sebaik ini sekarang sudah mati bagi kita, sudah menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Seperti yang saya bilang di awal, kita ini orang berdosa Bapak Ibu. Kita ini nggak mampu, kita ini hanya bisa untuk melakukan kejahatan. Tetapi bayangkan orang berdosa seperti saya, seperti kita, ada orang yang begitu sempurna, rela mati bagi kita. Masa sih kita tidak mau membalas kebaikannya? Masa sih kita tidak mau bercerita kepada orang, aku punya kabar baik, aku punya seseorang yang mengasihi kamu, terimalah dia, dia nerima kamu apa adanya loh, sama seperti dia menerima aku apa adanya. Jadi Bapak Ibu, terakhir dari saya, jangan berusaha untuk mengasihi. Berhenti berusaha untuk mengasihi. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat adalah, ingatlah bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Percayalah Bapak Ibu, secara otomatis kasih itu akan mengalir keluar. Saya pribadi Bapak Ibu, orang-orang yang dulu kenal saya, ketika lihat kondisi saya sekarang, mereka bingung Bapak Ibu. Sampai hari ini kalau ada yang tanya, wah bro, kamu ini sekarang pendeta ya, karena jarang yang pakai pastor. Kamu ini sekarang pendeta ya? Iya, oh iya, pantas sekarang kamu sudah berubah, katanya seperti itu. Saya nggak nyadari loh Bapak Ibu, saya nggak nyadari kalau saya ini sudah berubah. Tapi orang-orang di luar sana yang menyadari bahwa saya sudah berubah. Nah sama seperti itu. Ketika kita menyadari ada kasih di dalam kita, orang-orang sekitar kita yang akan melihat, orang-orang sekitar kita yang akan merasakan kasih Tuhan terpancar dari kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sudah, Pastor.